Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami dalam acara Q&A seputar fikhiyah. Jadi ini ada titipan pertanyaan dari teman saya tentang masalah puasa. Jadi kayak gini Ustaz. Pertanyaannya yang pertama, ada orang puasa yang mana dia menyangka sudah maghrib. Dia sudah menyangka sudah maghrib dan kenyataannya belum masuk waktu maghrib. Sudah maghrib terus buka dulu, tapi ternyata belum maghrib. Sebenarnya bagaimana hukumnya puasa tersebut? Apakah sah atau batal? Apa gimana? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, ada orang puasa setelah sore hari dia ingin membatalkan puasanya. Ingin membatalkan puasanya di sore hari. Setelah dibatalkan puasanya, beberapa saat kemudian dia tahu bahwa tadi pas waktu membatalkan puasa ternyata sudah masuk waktu maghrib. Lah, ketika seorang itu membatalkan puasa, kemudian dia tahu ternyata tadi pas membatalkan puasa sudah masuk waktu maghrib. Bagaimana hukum puasanya? Batal apa tidak? Apa bagaimana? Bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaannya ada dua. Ya. Tapi dua itu menurut saya saling berkaitan. Yang pertama dia menyangka sudah maghrib, terus dia buka, ternyata belum buka. Ya. Ternyata waktu yang dia makan dia membatalkan, dia belum buka. Itu yang pertama. Yang kedua seolah kebalikannya. Ya. Dia menyangka belum buka, terus dia medot pengen membatalkan, Saking gak kuatnya. Ternyata beberapa kemudian dia tahu pas dia medot padahal sudah maghrib, sudah waktunya buka. Itu bagaimana hukum puasa kedua orang tersebut gitu ya. Dalam masalah ibadah memang harus ada dua unsur yang harus melekat. Berbeda dengan masalah muamalah. Muamalah hanya satu unsur. Apa unsur itu? Dalam masalah ibadah, baik sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dalam ibadah ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah nafsul amri. Ya, nafsul amri. Yang kedua adalah dzannul mukallaf. Ada dua unsur. Dan keduanya itu harus sinkron, harus sama, harus sejalur antara nafsul amri dan dzannul mukallaf. Dzan mukallaf itu ya persangkaan dari seorang muslim yang sedang beribadah harus dzan. Nafsul amri adalah kenyataan. Contoh selain puasa ini. Contoh dulu selain puasa. Misalkan saya sedang di hutan. Seorang Islam harus sholat walaupun sedang berada di hutan, dan pada saat di hutan tidak tahu arah. Berarti tidak bisa menentukan waktu sholat. Waktu tahu karena melihat matahari, tapi arah tidak tahu. Arah kiblat tadi. Tidak tahu arah kiblatnya, tidak harus menghadap kemana. Yang harus dilakukan harus ada dzannul mukallaf. Dia harus mencari mana arah kiblatnya, harus dengan dzannya. Itu namanya dzannul mukallaf. Dzannul mukallaf, nafsu amri itu kenyataan. Setelah dia menghadap ke sana misalkan, Allahu Akbar, setelah selesai sholat, bisa dianggap sah sholatnya? Belum. Setelah dia selesai sholat, ada orang situ memberikan kabar kalau ternyata dia sholat tidak menghadap kiblat, tadi menghadap ke utara. Berarti secara kenyataan, secara nafsu amrinya keliru, tapi dzonnya sudah ada. Dzonnya ke sana, tapi nafsu amrinya belum. Itu tidak sah sholatnya. Tidak sinkron antara dzannul mukallaf dan nafsu amri. Yang dalam masa ibadah antara itu sah apa enggak? Tidak sah karena tidak sinkron antara dzannul mukallaf dan nafsul amri. Tidak sinkron. Berarti tidak sah. Berarti harus mengulangnya. Karena dalam seketika itu dia tahu bahwa dia tadi sholatnya ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu menghadap ke kiblat. Ya kan? Itu nafsul amri dan mukallaf. Kalau dibalikan ke soal tadi yang sholat, yang puasa. Dia yang soal pertama, yang dia menyangka bahwa sudah buka,
ternyata belum buka, ya kan? Berarti antara dzon mukallaf dengan nafsul amri tidak sinkron. Dzon mukallaf mengatakan buka, kenyataannya nafsul amrinya belum buka, maka batal. Oh, berarti yang tadi yang soal pertama batal ya, karena antara dzon mukallaf dengan nafsul amri tidak sepadan. Berarti batal. Kalau masa ibadah masalahnya dzon mukallaf dengan nafsul amri harus sama, harus sesuai. Kalau tidak sesuai batal. Ya, siap. Lalu soal yang kedua itu bagaimana yang kedua? Dia menyangka belum buka, dia ingin medot, padahal pas dia medot sudah maghrib, sudah waktunya buka. Iya. Itu jadi juga emang ya aslinya ya. Jadi memang tetap batal. Tetap batal juga. Tetap batal walaupun dia medot pas waktu maghrib. Kenapa? Ya ini donnya tidak sama dengan nafsu amri. Donnya belum buka, nafsu amrinya sudah buka. Ya. Walaupun itu kelihatannya berarti yang soal yang kedua-duanya itu batal semua berarti ya. Karena tidak ada yang sinkron antara dzon mukallaf dan nafsu amri. Kenyataannya. Nah, coba sampean kasih contoh yang dzonul mukallaf itu sinkron dengan nafsul amri. Dzonul mukallaf sinkron dengan nafsu amri. Yang sepadan dengan nafsul amrinya. Contohnya. Ya selain itu, kalau misalkan saya menyangka sudah buka terus buka puasa. Terus buka ternyata benar, orang lain juga membenarkan itu sudah buka puasa, ya berarti antara dzon mukallaf dengan nafsu amrinya sama, berarti pas sah puasanya. Kecuali ada pengecualian. Kalau seandainya dzon mukallaf itu keliru dengan nafsu amri itu bisa sah asal dia tidak tahu selamanya. Misalnya kayak tadi soal tadi, dia sebenarnya hakikatnya belum buka, dia menyangka sudah buka, tapi selama tinggal di situ tidak ada yang ngasih tahu, maka terus bagaimana? Dia masih selamat. Kalau semua jarak waktunya itu lama yang ngasih tahu. Selagi mungkin bisa dikodok, harus dikodok. Kayak sholat tadi loh. Kalau sholat tadi, kalau seandainya tidak ada orang yang mengasih tahu dia sholat menghadap ke utara, kalau mukallaf kan harus berusaha, dan harus mengajar ya. Walaupun dalam keadaan seperti itu dia harus. Kalau seandainya tidak ada orang yang mengasih tahu, dia selamat, dianggap sah maafur karena dia tidak tahu kesalahannya. Tapi seandainya dia mengasih tahu selama 1 tahun kemudian, dia cerita mungkin ke temannya, terus dulu saya tahu saya kesini nih, saya sholat menghadap kesini. Nah, temannya ngasih tahu ternyata itu bukan arahnya, ya arahnya yang benar itu kesini. Ya, seketika itu dia harus kontrolnya salahnya, karena walaupun sudah lama waktu habis, sholatnya sudah habis, tapi memang dalam kenyataan salah, dia harus seperti hanya orang sholat, selesai sholat, lambung sholat, dia sudah menyangka dalam dirinya sholatnya sah, tapi ternyata yang ngasih tahu di punggungmu ada tainya. Seketika itu, atau setelah dia pulang dari masjid, sudah di kamar, setelah di kamar tidur baru dikasih tahu, itu tetap harus mengkodok. Itu diumpamakan seperti itu. Tapi seandainya setelah itu tidak ada yang ngasih tahu, dia aman-aman saja karena tidak tahunya itu dimaafkan. Itu kan nafsu amrinya belum terbukti. Kalau yang permasalahan tadi karena dia batalnya karena nafsu amrinya terbukti dengan kabar dari orang lain, ya. Terbukti nafsu amrinya dan dzon mukallafnya salah, maka susahlah ibadah itu. Berbeda dengan muamalah. Dalam masa muamalah, nafsul amri dan dzon mukallaf tidak harus sinkron. Yang paling diperhatikan adalah nafsu amri, walaupun dzon mukallafnya keliru. Contoh, kalau tadi kan dalam masa ibadah puasa itu nafsu dzon dan nafsu amri kedua-duanya berperan. Kalau salah satunya batal. Kalau dalam masalah muamalah ini dzon mukallaf tidak begitu berpengaruh. Yang paling berpengaruh tadi poinnya adalah kenyataan. Contohnya, saya misalkan saya menjual motor bapak saya, yang pada saat itu sebenarnya motor ini adalah warisan saya nanti. Warisan saya. Itu bentuk dari dzonul mukallaf. Bukan. Ini gambarannya. Gambarannya motor ini nanti akan menjadi warisan saya. Kalau seandainya bapakku meninggal. Tapi saya ngedzon, bapakku belum meninggal. Saya memang sengaja ingin menjual motor punya bapak saya. Gitu.
Nah terus pada saat menjual saya masih menyangka bapak saya hidup, tapi pas saya transaksi bapak saya meninggal. Ya bisa dicerna ya. Bapak saya meninggal. Nah secara kasat mata dia jual belinya harusnya tidak boleh, karena yang dia jual bukan hak milik, tapi punya orang tua masih. Secara donya dia sebenarnya melakukan kejahatan yang dia sebenarnya masuk kriminal. Sebenarnya kriminal. Awalnya kriminal, tapi nanti bisa jadi tidak kriminal atau jual belinya bisa sah. Kan harusnya jual belinya tidak sah. Harusnya ya. Secara dia tahu, dia harus tahu memang dia ini bukan hak miliknya, kok dia jual. Seharusnya jual belinya tidak sah. Tapi kan donya dia, karena dia tidak tahu bapaknya sudah meninggal pada saat transaksi. Tapi kalau setelah itu dia dikabari bapakmu meninggal jam 8, rasanya jam 9, ya. Seketika itu, walaupun dia zonnya jual beli tidak sah, dia memang tahu kalau jual beli harus hak milik. Berarti dia pasti mengezon kalau jual beli ini tidak sah. Tapi saya memang jahat. Dia tetap menjual saja walaupun dia tahu jual belinya akan tidak sah. Nah, donya dia tidak sah. Tetapi karena nafsu amrinya, bapaknya mati dan itu langsung warisnya ke sini, otomatis sudah menjadi hak milik langsung. Bisa ketika meninggal langsung menjadi hak milik dari anak itu, karena anak itu memang mau pewaris tunggal misalkan, ya kan? Itu akan menjadi sah walaupun zonnya ini tidak sah, tapi nafsul amrinya mengatakan sah. Berarti dari awal orang yang menjual itu berprasangka bahwasannya jual beli ini tidak sah. Karena barangnya tersebut itu bukan hak miliknya, karena orang tuanya belum meninggal. Cuma dia berkeyakinan bahwasanya motor ini akan menjadi hak milik saya ketika orang tua saya meninggal. Berhubung orang tuanya belum meninggal, otomatis kan masih kepunyaannya ayah. Kan menjual barang yang bukan hak miliknya itu kan gak sah. Dan orangnya tersebut itu bahwasanya penjualan barang ini tidak sah. Itu donul mukallafnya yang tidak sah. Tapi ternyata pas menjual motor, orang tuanya sudah meninggal dan statusnya sudah berbalik, jadi milik saya, menjadi milik orang yang menjual. Berarti berhubung nafsul amrinya sudah cocok walaupun don mukallafnya tidak sesuai dengan nafsul amrinya, itu tetap sah jual belinya. Itu kalau masalah jual beli. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah antara don dan mukallaf dan nafsul amri harus sinkron keduanya, tidak boleh melancang sedikit pun saja. Jadi kalau masalah ubudiyah itu donul mukallaf dan nafsul amri harus sinkron atau sesuai atau sebadan. Lah kalau masalah muamalah itu cuma harus sesuai pada arti, meskipun tidak sesuai, yang penting nafsul amrinya itu sudah pas sah saja. Itu kalau bisa, kalau mau mencari referensi itu ada di Fathul Mu'in bab puasa. Referensinya bisa dicari di Fathul Mu'in ya. Bab puasa ada itu. Puasa itu ada tentang nafsul amri dan donul mukallaf. Ya, terima kasih Pak Ustadz Barkah. Penjelasannya lumayan agak simple tapi jelas. Jadi bisa saya simpulkan masalah ini. Jadi kalau masalah ubudiyah itu harus sesuai dengan donul mukallaf dan nafsul amri. Sedangkan kalau muamalah itu hanya berpatokan pada nafsul amri. Bisa dimengerti ya? Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada hari ini. Mungkin bermanfaat pada netizen atau apa yang penonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.